Assalamualaikum. Semoga kisah ini bermanfaat. Dimilidari, namanya Ratri Ayuning Tias. Seorang polwan muda berusia 29 tahun. Parasnya cantik, tegas, dan penuh dedikasi pada tugas. Selama bertugas di Jakarta Selatan, ia dikenal sebagai polisi yang humanis dan rajin turun langsung ke masyarakat. Namun, di balik wajah kerasnya, Ratri menyimpan luka masa lalu ayahnya pergi sejak ia kecil, dan ibunya meninggal saat ia masih duduk di bangku SMA. Sejak saat itu, ia bersumpah tak akan mudah memberi hatinya, apalagi pada pria yang lebih tua darinya. Sampai suatu hari, tugas pagi membawanya ke sebuah kasus kecil, penertiban kawasan kumuh di belakang stasiun Manggarai. Di sana, di antara tumpukan sampah, ia melihat seorang kakek tua memulung dengan tertatih. Usianya mungkin sudah lewat 65 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya penuh keriput terbakar matahari. Tapi ada yang berbeda. Mata kakek itu bening, tenang, dan penuh kebijaksanaan. Ia membawa karung besar di punggung, dan senyum kecil tak pernah lepas dari wajahnya. Meski diperlakukan dengan kasar oleh beberapa petugas. "Kek, kenapa masih kerja seberat ini?" tanya Ratri, mendekat sambil menahan rasa iba. Kakek itu menatapnya, tersenyum lirih. "Kalau saya tidak bergerak, saya akan merasa mati. Nak, hidup ini soal memberi, bukan hanya menerima." Jawaban itu menghantam batin Ratri seperti badai. Ia tak mengerti kenapa, tapi sejak hari itu, pikirannya terus memikirkan si kakek pemulung. Ia mulai mencari alasan untuk kembali ke kawasan itu. Kadang membawa nasi bungkus, kadang hanya ingin melihat kakek itu dari kejauhan. Nama kakek itu Baharudin, tapi lebih sering dipanggil Bah Udin oleh warga. Waktu berjalan, kedekatan tumbuh tanpa bisa dicegah. Ratri mulai mendengar kisah masa lalu Bah Udin dulunya. Ia seorang guru, tapi kehilangan istri dan anak dalam kecelakaan puluhan tahun lalu. Sejak itu, ia hidup dalam penebusan, memilih jadi pemulung, dan menyisihkan semua uangnya untuk menyumbang ke panti asuhan secara anonim. Cinta bukan soal raga, Tias, tapi tentang jiwa yang mau saling merawat meski usia tak lagi muda, ujar Bah Udin suatu senja. Saat mereka duduk di bawah jembatan layang, berbagi teh tubruk dalam gelas plastik, dan entah bagaimana, pelan-pelan Ratri jatuh cinta. Bukan karena fisik, bukan karena logika, tapi karena hatinya menemukan rumah yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Bah Udin memberinya rasa aman, rasa dihargai bukan karena seragam, tapi karena dirinya sebagai manusia. Namun cinta mereka ditentang banyak pihak. Ratri diancam atasannya karena dianggap mempermalukan institusi. Orang-orang menertawakannya. Ibunya Bah Udin sudah lama tiada, tapi keluarga jauh menuduh Ratri hanya ingin warisan. Padahal Bah Udin tak punya apa-apa. Bahkan sahabat terdekat Ratri menjauh. Ia dihina di media sosial saat sebuah foto mereka tersebar seorang polwan muda menggandeng kakek pemulung. Namun semua badai tak menggoyahkan hatinya. Sampai pada suatu malam, setelah pulang dari tugas malam, Ratri pingsan. Saat bangun di rumah sakit, ia mendapat kabar dari dokter. Ia hamil. Bah Udin terdiam lama saat mendengar kabar itu. Matanya berkoke-koka, bukan karena takut, tapi karena merasa tak layak. "Aku sudah tua, Tias. Dunia ini akan mencaci anak kita. Kau akan dibenci." Tapi Ratri hanya menggenggam tangannya. "Aku tak butuh dunia, Bah. Aku hanya butuh kamu dan anak kita." Beberapa minggu kemudian, mereka menikah secara sederhana. Akad diadakan di panti asuhan tempat Bah Udin
biasa menyumbang. Dengan anak-anak yatim sebagai saksi, tidak ada pesta mewah. Hanya doa-doa yang tulus dan senyum hangat yang meneteskan air mata. Tahun-tahun setelahnya tak selalu mudah, tapi Ratri terus berdinas. Kini dikenal sebagai simbol cinta tanpa batas. Ia melahirkan seorang anak laki-laki bernama Surya Baharudin. Wajahnya mirip sang ayah, bijak, tenang, dan penuh cahaya. Dan Baharudin, di usianya yang hampir 70, ia tak lagi memulung, tapi menjadi guru mengaji bagi anak-anak jalanan. Tangannya tetap kasar, tapi hatinya menjadi lembut seperti surga. Cinta mereka tidak sempurna, tapi cinta itu nyata. Dan di antara karang-karang sampah dan seragam polisi, cinta itu tumbuh. Dan hit. Terima kasih banyak. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi sesama.